Selamat pagi semuanya. Saya Desi Veronica Panjaitan, kelas 4 2 akuntansi, jurusan akuntansi, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Bab 1, perencanaan penetapan strategi audit dan menyeluruh. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan itu terbagi dua. Yang pertama, aktivitas awal perikatan, yaitu dibagi dua, dan aktivitas perencanaan. Aktivitas awal perikatan itu terbagi dua. Yang pertama, penerimaan atau keberlanjutan hubungan dan surat perikatan audit. Dan aktivitas perencanaan itu terbagi 4. Yang pertama, penetapan strategi audit. Yang kedua, pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Yang ketiga, pengembangan rencana audit. Yang keempat, perancangan respon keseluruh dan prosedur audit lanjutan. Penerimaan dan hubungan dengan klien, yaitu KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menerima penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan perikatan ketika KAP 1. Memiliki kompetensi dan kemampuan atau termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakan perikatan. Kedua, dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang relevan. Dan yang ketiga, telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang akan menentukan KAP untuk menyimpulkan bahwa klien tidak memiliki integritas. Prakondisi suatu audit itu, yang pertama, audit harus 1. Menentukan apakah kerangka pelapor keuangan yang akan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan dapat diterima. Dan yang kedua, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Apakah yang terdapat pembatasan lingkup? Yang pertama, jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola penetapan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit, dan pembatasan tersebut akan menyebabkan audit tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan. Yang kedua, kesepakatan perikatan dan surat perikatan. Yang pertama, auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika relevan. Yang kedua, ketentuan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tetap harus mencangkup pertama. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen. Yang keempat, identifikasi kerangka laporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengacauan ke bentuk dan sisi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk untuk isinya dengan yang diharapkan. Bab yang kedua, overview perencanaan. Overview perencanaan. Yang pertama, perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Yang kedua, strategi audit secara keseluruhan akan menetapkan ruang lingkup waktu dan arah audit serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Yang ketiga, rencana audit harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat waktu dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan seperti yang ditentukan dalam SAK. Yang kedua, sifat waktu dan luas prosedur audit lanjut pada tingkat asersi yang direncanakan seperti ditentukan dalam SA 330. Overview perencanaan itu ada materialitas, diskusi tim perikatan, dan strategi audit keseluruhan. Strategi audit keseluruhan itu ada rencana audit, di mana respon
auditor itu merespon menyeluruh dan prosedur audit lanjutan. Risiko yang dinilai dalam tingkat itu pertama laporan keuangan, yang kedua asersi. Prosedur penilaian risiko itu yang ada dua. Yang pertama identifikasi dan nilai risiko bawahan termasuk risiko signifikan. Yang kedua identifikasi dan nilai risiko pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 perencanaan penetapan strategi audit menyeluruh. Tingkat materialitas yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan itu satu, materialitas untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan tertentu jika diperlukan. Kedua, materialitas pelaksanaan jika diperlukan. Ketiga, materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko dan perencanaan prosedur audit lanjutan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan itu yang pertama, penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, faktor kualitatif juga harus dipertimbangkan saat menetapkan materialitas seperti sifat dari unsur dan dampak dari unsur yang terlibat. Yang ketiga, sebagai langkah awal dalam bentuk materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, presentasi tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolok ukur yang telah dipilih. Materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan itu ada faktor-faktornya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang telah mencakup satu, unsur-unsur laporan keuangan sebagai contoh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pemakai laporan keuangan suatu entitas tertentu sebagai contohnya untuk tujuan mengevaluasi kinerja keuangan, pemakaian laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan maupun aset bersih. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri tetap serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas sebagai contohnya jika pendanaan sebuah entitas hanya dari utang dan bukan dari ekuitas, maka pemakaian laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klien atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Dan yang terakhir, fluktuatis relatif. Selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan ilustrasi menghitung materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Di sini kebijakan KAP materialitas pada ketingkatan laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah aset. Satu, opsi dihitung tanpa stratifikasi. Dua, opsi kedua dihitung dengan stratifikasi, yaitu Rp 200 miliar pertama 1%, Rp 300 miliar kedua itu 0,6%, kelebihannya lebih dari 300 itu 0,4%. Opsi ketiga dihitung berjenjang dengan sertifikasi. Yang pertama 200 miliar itu pertama itu 1%, yang kedua 300 miliar itu 1,5%, dan lebih dari 300 miliar itu 2%. Contohnya, misalkan jumlah aset 907 miliar, kita pakai opsi yang kedua, yang itu materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu jenjang 1 sama dengan Rp 200 miliar dikali 1% sama dengan 200 miliar ditambah jenjang kedua sama dengan 300 miliar dikali 0,6 sama dengan 1,8 miliar ditambah jenjang ketiga Rp 407 dalam kurung 197 dikurang 500 miliar dikali 0,4% sama dengan 1,63 miliar. Yang kedua, Rp 2 miliar ditambah 1,8 miliar ditambah 1,63 miliar sama dengan
5,43 miliar. Itulah contohnya. Materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu. Yang pertama, bisa juga disebut sebagai materi spesifik. Yang kedua, dalam kondisi spesifik terdapat satu atau lebih golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlah lebih rendah daripada materi laporan keuangan secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi materi untuk golongan transaksi saldo atau pengungkapan tertentu. Faktor-faktornya itu: satu, persyaratan hukum, peraturan dan kerangka akuntansi. Contohnya, pengungkapan yang sensitif dalam laporan keuangan, misalnya kompensasi karyawan kunci. 2. Transaksi pihak berelasi. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap konvenan pinjaman, perjanjian kontraktual, privasi yang secara peraturan diwajibkan dan persyaratan pelaporan atau regulatori. Yang keempat, jenis pengeluaran tertentu, misalnya illegal payment dan beban eksekutif. Yang kedua itu faktornya itu pengungkapan utama dalam industri. Contohnya cadang dan beban eksplorasi bagi perusahaan pertambangan. Yang kedua, beban riset dan pengembangan bagi perusahaan farmasi. Yang ketiga, pengungkapan peristiwa signifikan dan perubahan signifikan dalam operasi. Contohnya, bisnis yang baru saja diakuisisi atau ekspansi usaha. Yang kedua, segmen bisnis yang dilepas. Materialitas pelaksanaan, yaitu perencanaan audit yang hanya ditunjukkan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individual, mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyajian yang tidak material secara individual dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan juga tidak meninggalkan celah bagi adanya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Materialitas pelaksanaan itu di situ ada rule of thumbs, yaitu 60% dari materialitas keseluruhan atau materialitas spesifik apabila resiko kesalahan penyajian material lebih tinggi sampai dengan kedua 85% dari materialitas keseluruhan atau materialitas spesifik apabila resiko kesalahan penyajian material lebih rendah. Ilustrasi menghitung materialitas pelaksanaan. 1. Prinsip ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional. Yang kedua, dalam praktiknya digunakan suatu persen tertentu dari materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang ketiga, materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan 1 MP untuk setiap area, 2 lebih dari 1 MP untuk masing-masing area tergantung pada penilaian risiko. Komunikasi tim perikatan, penetapan anggota tim dan peran masing-masing. 1. Pertimbangan. Pertimbangan itu yaitu 1. Keahlian dalam pengalaman, 2. Kebutuhan pakat, 3. Kebutuhan EQCR. Baru pertemuan tim dalam perencanaan diskusikan 1. Materialitas, 2. Wawasan berdasarkan pemahaman atas entitas. Yang ketiga, risiko bisnis dan kecurangan yang potensial. Pertemuan tim dalam perencanaan, yaitu faktor-faktor risiko yang diketahui. 1. Pengalaman audit tahun lalu. 2. Faktor risiko bisnis yang signifikan. Yang ketiga, peluang terjadinya kecurangan. Potensi kesalahan dan kecurangannya itu 1. Bidang-bidang yang rentan terhadap kesalahan penyajian material. Yang kedua, kemungkinan terjadi. Yang ketiga, kemungkinan terjadi mispropriasi aset.
Baru respon terhadap risiko itu, yang pertama, prosedur atau pendekatan audit apa yang perlu dipertimbangkan untuk merespon risiko yang diidentifikasi. Yang kedua, pertimbangan unsur kelanjutan atau unpredictability dalam sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Manfaat penetapan strategi audit keseluruhan, yaitu satu, sumber daya yang dialokasi atau penggunaan anggota tim yang berpengalaman atau keterlibatan pakar. Kedua, jumlah sumber daya yang dialokasi untuk area audit tertentu, luas menelaah yang dilakukan dalam konteks audit suatu grup, dan anggaran jam kerja audit. Yang ketiga, kapan sumber daya tersebut dialokasi atau audit interim atau pada tanggal pisah batas. Hal-hal yang didokumentasi itu, hal-hal yang pentingnya itu satu, materialitas. Kedua, penilaian awal risiko pada tingkat laporan keuangannya secara keseluruhan dan dampaknya. Yang ketiga, identifikasi awalnya mengenai satu, golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan yang signifikan dan material, dan dua, bidang-bidang di mana terdapat risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Yang ketiga, hasil audit tahun lalu. Yang keempat, diskusi dengan personal KAP yang memberikan jasa lain. Yang kelima, bukti tentang sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu perencanaan pengembangan rencana audit. Penetapan rencana audit rinci. Satu, melaksanakan prosedur penilaian risiko. Kedua, mengintisarkan hasil penilaian risiko. Yang ketiga, merancang respon atas risiko yang dinilai dan mengembangkan rencana audit yang responsif. Prosedur penilaian risiko. Satu, prosedur penilaian risiko ada prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Kedua, auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi satu, mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material, dan dua, penilaian risiko kesalahan penyajian material. Baru prosedur penilaian risiko yang ketiga itu ada prosedur penilaian risiko yang harus mencakup berikut. Satu, permintaan keterangan dari manajemen dan personal lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan dan kesalahan. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, observasi dan inspeksi. Baru pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Satu, prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang satu, entitas dan lingkungannya, termasuk dua, pengendalian internal entitas. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Yang kedua itu ada auditor harus memperoleh suatu pemahaman yang berikut. Satu, faktor-faktor industri, peraturan dan eksternal yang lain termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, sifat entitas yang termasuk satu, operasinya. Yang kedua, struktur kepemilikan dan tata kelolanya. Yang ketiga, jenis investasi yang dilakukan dan yang rencananya dilakukan oleh entitas, termasuk investasi dalam entitas bertujuan khusus. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya itu ada risiko bisnis, yaitu risiko dapat berasal dari kondisi, peristiwa, keadaan, tindak, dan tidak melakukan tindakan yang mempengaruhi secara negatif kemampuan entitas dalam memenuhi tujuan dan menjalankan strategis. Risiko kecurangannya itu ada risiko kecurangan berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menunjukkan insentif, tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan kesempatan terjadinya kecurangan. Baru selanjutnya pemahaman atas pengendalian internal entitas. Satu, auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Yang kedua, pada waktu memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian dan relevan yang audit, auditor harus mengevaluasi rancangan pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan. Yang ketiga, prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup SAK.
dapat mencakup 1. Meminta keterangan dari personel entitas. 2. Mengamati penerapan pengendalian tertentu. 3. Menginspeksi dokumen dan laporan. Selanjutnya bab terakhir, bab 5, perencanaan pengembangan rencana audit. Menilai risiko kesalahan penyajian material. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada saat A. Tingkat laporan keuangan, dan yang B. Tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Menilai risiko kesalahan penyajian material yang kedua, yaitu risiko kesalahan penyajian diidentifikasi dan nilai tersebut harus didokumentasi. Yang ketiga, risiko kesalahan penyajian material sama dengan risiko bawaan dikali risiko pengendalian, yaitu rumusnya RMM sama dengan IR dikali CR. Tingkat risiko yang dinilai PT Fikti Tbk, yaitu tingkat laporannya. Faktor risikonya itu ada perkembangan standar akuntansi, perubahan dalam industri dan bisnis. Yang ketiga, penilaian risiko dilakukan oleh manajemen. Baru tingkat asesinya itu ada piutang, persediaan, dan transaksi pihak berrelasi. Itulah penjelasan dari bab 1 sampai bab 5 pemeriksaan akuntansi 1. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.